Suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak telan berdua, yang pahit rasakan berdua, kesusahan dan kesulitan atasi berdua. Giliran enak ngomong sama orang tua, giliran senang cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik, kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, waktu susah, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget apa sih? Daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gue direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh. Lihat, kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh karena ingin menghargai. Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak? Ya emang nggak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin di pasar juga banyak 1.400. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politikan, makhluk yang bermasyarakat.
yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh diomelin dikit, main buntal aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan nggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol. Istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor 2, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, hahu. Habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan.
Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi? Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, diantaranya mendapat keturunan, diantaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan
yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang.
Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan